Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas ya, Sobat semuanya. Saya menyampaikan berita duka ya, telah berpulang rekan kita, sahabat kita, Dr. Rizal Ramli ya. Seseorang yang punya semangat luar biasa. Meninggal pada usia 69 tahun karena dia kelahiran saudara sekalian kelahiran tahun 54 tapi bulan Desember ya. Bulan Desember dan tanggal 10 Desember hari hak asasi manusia. Rizal Ramli orang yang sangat sebenarnya menghibur ya, kritiknya luar biasa tapi menghibur. Ya, coba kita bacakan. Pakar ekonomi Rizal Ramli meninggal dunia, ini dari jakartakompas.com. Pakar ekonomi Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa 2 Januari 2024. Rizal wafat pukul 19.30 ya. WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kabar meninggalnya Rizal diungkap staf Rizal Triwibowo Santoso. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang bapak kakek mertua kami Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Demikian bunyi pesan singkat yang diterima Kompas. Nanti tampilkan ya beberapa thumbnail yang 2,5 jam dia bicara dan lain sebagainya. Rizal meninggalkan 3 anak, yaitu Dita Putih Saraswati Ramli, Dipo Satria Ramli, dan Daisy Orlana Ramli. Almarhum juga meninggalkan 2 orang cucu. Rizal adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman periode 2015-2016. Sebelumnya Rizal menjabat Menteri Keuangan pada periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001 pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal juga pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri periode 23 Agustus 2000 sampai 12 Juni 2001. Orang yang luar biasa Rizal Ramli ya. Kalau tidak kenal orangnya seperti sinis ya. Dulu ya, tetapi kalau sudah kenal orangnya sangat committed ya. Saya tidak lama mengenal Rizal Ramli sesungguhnya. Mengenal Rizal Ramli ya setelah saya viral di TikTok, viral di YouTube, dan kemudian terkoneksi dengan Rizal Ramli kira-kira tahun 2020 ketika saya melakukan interview ya. Pertama kali interviewnya itu soal yang terkait dengan waktu itu istilahnya tipu ya. Oh bukan, cecar ya, dicecar ya, bisa-bisanya repli. Saya sering sekali menirukan dia. Refli ya, sering sekali dia panggil saya dengan istilah refli dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makin mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini suatu saat akan berakhir, anytime, kapanpun. Dan ketika datang terakhir memang Rizal Ramli kelihatan kurus ya. Ada yang menyatakan kok kurus sekali Rizal Ramli. Dan saya agak kaget saudara sekalian. Dia datang terakhir ke sini mohon maaf ya, dengan pakaian yang agak lusuh. Kemudian terlihat tua, terlihat kurus begitu. Dan kemudian juga dengan mobil tua yang saya agak kaget ya, mobil tua. Kalau tidak salah mobil Kijang, tapi bukan Kijang, bahkan sejenis Kijang kapsul. Saya tidak tahu what happened with him ya. Apakah sedemikiannya ada tekanan atau tidak, kita tidak tahu. Dan saya pernah menjadi kuasa hukumnya mengajukan presidential threshold. Rizal Ramli orang yang selalu optimistis dengan hidupnya. Ya, dia menceritakan tentang suatu hal yang kadang-kadang kita tidak perlu kita bantah, cukup kita dengarkan saja, karena dia selalu tidak pernah dia surut, selalu ingin optimis ya bahwa perubahan akan terjadi, dan mudah-mudahan
perubahan itu akan terjadi ya. Rizal Ramli berpulang, tetapi perubahan tidak pernah surut diupayakan oleh orang-orang yang ingin mengupayakannya ya, sahabat era sekalian. Oke. Coba dan ya ini ya. Ini ya ketika terakhir, dan yang Rizal Ramli termasuk interview paling lama ya, sebelum dipecahkan oleh siapa kemarin datang hampir 3 jam, 2,5 jam interview dengan Rizal Ramli ya. Dia menceritakan mengenai dirinya, sejarah hidupnya, dan itu wawancara terpanjang yang tentu akan menjadi dokumentasi terpanjang. Sahabat era sekalian, saya sering mendorong rekan-rekan di sini untuk berfoto dengan narasumber, karena kita tidak tahu ya hidup manusia ya. Mudah-mudahan kekuasaan tidak zalim ya, tidak ada yang namanya hal-hal yang aneh, semuanya alamiah. Jadi narasumber yang sudah berpulang, yang pernah datang ke sini itu adalah satu, Babe Ridwan Saidi meninggal dunia. Kemudian untuk pertama kalinya dan akhirnya tidak bisa lagi ya. Sekali saja kita undang, yaitu dari IAIN atau UIN. Siapa UIN itu waktu itu? Waktu itu dia ketua Dewan Pers ya. Profesor Azumardi Azra, kemudian sobat era sekalian, dan juga meninggal dunia yang juga datang ke sini adalah Lius Sungkarisma, ya. Kemudian ada juga Tengku Zulkarnain, walaupun tidak datang ke sini tapi pernah menjadi narasumber RH. Kemudian siapa lagi yang meninggal ya? Yaitu 4 orang yang menjadi narasumber era, dan kemudian kelima adalah Rizal Ramli ya. Mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ya. Kemudian ini ada orang yang enggak ya, mudah-mudahan. Kemudian Pak Ed Refli Harun, Pak Jati juga meninggal yang waktu interview ya. Yang paling muda lah Jati, yang saya juga narasumber saya ya. Jati dari relawan Anies Baswedan. Jadi ada 6 orang yang sudah meninggal setelah interview ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian Lius Sungkarisma juga meninggal. Kemudian maaf, tanya sakit apa ya Bang? Kita belum tahu ya sakit apa, hanya diberitakan meninggal saja, tapi dirawat ya, belum ada perkembangan yang signifikan dari berita ini. Tapi semuanya mengatakan Rizal Ramli meninggal ya. Coba kita lihat di ya inilah, makanya ketika saya WA kemarin centang 1, saya tanya Bang Rizal apa kabar, tapi cuma centang 1 ya. Dan dia use a default timer for disappearing, jadi hilang ininya ya, hilang pesan-pesan sebelumnya ya. Jadi saya tidak memiliki memori pesan apapun dengan Rizal Ramli akhirnya, karena semua terhapus ya. Oke. Bang Refli, ada buzzer nampaknya ini. Ya biasa ya, buzzer ngikut kemana-mana karena itulah kerjaan dia. Pertanyaannya adalah apakah dia buzzer sukarela ataukah buzzer yang
dibayar ya. Rasanya ada pasangan calon yang menggerakkan buzzer ya, karena kelebihan finansial. Oke, ya ini juga semua ini ya. Telah berpulang Bapak kakek mertua kami Rizal Ramli pada tanggal 2 Januari 2024 pukul 19.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kami segenap keluarga memohon maaf jika ada kesalahan beliau selama hidupnya ya. Saya maafkan ya Bang Rizal yang berduka anak-anak Dita Putri Sarasvati Ramli, Dipo Satria Ramli, Daisy Orlana Ramli, cucu Anabel Asmara Ramli, Anakin Lazuardi Ramli, menantu Vandra Febrian, Dina Arumsari, Daniel Kirsten ya, kayak seperti orang bule ya. Iya, memang saya juga tidak tahu ya, sebagai orang yang tidak terlalu jauh dengan Rizal Ramli, pantas dia nggak pernah nge-tweet lagi, tiba-tiba ternyata sakit ya. Ya, sobat era sekalian, ya mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi ini hal yang mengejutkan bagi kita semua. Oke, coba kita bacakan lagi ya. Ya ini 2,5 jam diinterogasi RH, ini watak asli Rizal Ramli. Jadi nanti akan saya live-kan lagi ya interview Rizal Ramli yang termasuk juga statement dia yang keras. Ketika ulang tahun RH Channel dia hadir juga dan memberikan orasi, statement dan lain sebagainya. Itulah kenang-kenangan dengan Rizal Ramli. Ada gambarnya juga ya, banyak gambar dengan Bang Rizal ya. Dan saya sangat respect karena Bang Rizal mau datang ke sini naik ke lantai 3 walaupun usianya 66 tahun dia bilang. Apa lagi ya? Kemudian turut duka cita atas meninggalnya Bapak Rizal Ramli, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni sebagai segala dosanya dan diwarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita menarik napas ya. Apalagi coba kita di sini. Mana topinya? Topinya mana dong? Oke, RK bakal ketua MK. RK itu siapa? Refli Ridwan Kamil ya, Refli Kamil. ORH ya. Doakan yang baik saja ya. Tidak usah doakan jabatan apapun. Kalau kita doakan jabatan, nanti yang muncul adalah keinginan yang aneh-aneh ya. Jadi doakan yang terbaik bagi kita ya, bagi kita semua. Oke, ada telepon. Tidak bisa kita angkat ya karena lagi live. Oke, saudara sekalian. Nanti kita akan ikutin lagi ya beritanya, saudara sekalian. Bang, mengapa orang yang baik meninggal satu persatu? Bang Refli, semoga abang sehat, istiqomah selalu, keluarga berkah, jaga kesehatannya ya bang, jaga makan, jaga sholatnya, insya Allah ya. Karena meninggal itu rahasia Allah Subhanahu wa taala ya. Tuhan sayang ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Refli, saya betul-betul sedih. Pak Rizal Ramli merupakan idola saya, tokoh berintegritas, beliau orang baik, semoga mendapat surga Allah, insya Allah. Kita doakan sama-sama ya. Kemudian apalagi? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa afiha wa'fu anhu ya. Tidak pada tempatnya ya kita menghina orang yang sudah meninggal dunia,
Kemudian apalagi ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Semua pada waktunya akan berpulang ya. Oke. Oh, banyak yang telepon tetapi saya tidak bisa angkat telepon. Salam perubahan Abah Anies Presiden RI ya. Sakit atau gimana Bang? Ya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo ya. Kemudian sudah waktunya adanya perubahan untuk NKRI. Bang, katanya Pak Rizal Ramli meninggal. Iya meninggal. Oke. Mana nih ininya? Apa namanya? Kumis sama topinya. Kumis sama topinya ya. Oke. Thank you very much ya. Coba kita undang. Kita undang mereka ini. Gelisah karenamu. Oh masih gelisah karenamu lagi ya. Oke. Sobat semuanya. Oke. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Assalamualaikum Bung Era. Apa benar Bang Rizal Ramli wafat? Infonya Bung. Iya meninggal ya. Oke ya. Bapak Ramli, Bapak Perekonomian Bangsa. Oke ya. Kita shock pastinya ya. Jadi Sobat Era sekalian, berapa kali juga Rizal Ramli itu mengundang saya ke rumahnya untuk makan siang ya. Makan siangnya selalu enak walaupun sederhana. Dan Rizal Ramli aneh ya, kalau dia sudah masuk kamarnya ya sudah berarti kita akan pulang atau harus pulang ya. Kadang-kadang dia nyelonong ke kamar ya maklum lah, sudah usia capek gitu. Dan sekali saja saya diajak ke kamarnya pernah ya. Rumahnya cukup asri dan Rizal Ramli juga pernah berfoto bareng Habib Rizik ya. Ada foto barengnya menarik banget ya, foto dengan Habib Rizik, nanti kita tampilkan juga foto-fotonya ya. Foto saya dengan Habib Rizik dan kebetulan pada waktu itu Rizal Ramli datang ya. Rizal Ramli adalah tokoh yang sangat getol mengupayakan demokrasi di Indonesia. Bahkan bisa dibilang musuh utamanya Presiden Jokowi ya. Waktu ulang tahun saya diundang ya, tahun lalu tetapi saya tidak sempat datang. Nah, dia yang paling getol memperjuangkan hilangnya presidensial threshold, Rizal Ramli. Dan unfortunately itu belum bisa terlaksana ya. Kita tahu bahwa sampai sekarang masih berlaku yang namanya threshold tersebut. Rizal Ramli ingin threshold hilang, ada kompetisi bebas dalam politik ya, dan lain sebagainya. Oke. Para buzzer di blok aja dulu. Saya tidak pernah ngeblok orang, tetapi ya tentu saya tidak akan membacakan orang yang kemudian tiba-tiba menghina orang yang meninggal dunia ya. Bang Rizal, ahli ekonomi Indonesia dan dunia, selamat jalan pahlawan. Kemudian orang baik, mudah-mudahan banyak yang meneruskan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ica Aisyah juga mengatakan innalillahi. Chandra Edi juga. Kemudian Yayu Yuliarsi juga. Yani Hawe juga. Ya. Jangan bilang setelah interview, tapi yang pernah interview ya. Iya, saya salah ya. Jadi yang pernah interview meninggal dunia yaitu tadi 6 orang tadi. Yang terakhir Rizal Ramli, Jati yang terbaru, kemudian ada juga Ustadz Tengku Zul, kemudian ada juga tadi Profesor dari UIN tadi siapa? Azumadi Azra, kemudian ada juga Lius Sungkarisma ya, mereka yang pernah diinterview di RH Channel.
Joko Sunarko turut duka cita atas meninggalnya Bapak Rizal Ramli. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala and diampuni segala dosanya dan diwarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Itu saja sobat era sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan Bang Rizal, saya panggilnya Bang, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilapangkan jalannya, dilapangkan kuburnya dan surga baginya ya kelak di kemudian hari dan kita semua. Itu saja sobat era sekalian. Kita akan lanjutkan dengan tema berikutnya di TikTok tetap, yaitu tema yang terkait dengan kampanye luar biasa dari Habib Hanif Al-Attas ya. Waduh, kampanyenya gila-gilaan. Bagaimana dia mengkampanyekan di depan ribuan massa Anies Baswedan. Malah pakai pantun segala. Pantunnya adalah main sepak bola di Kebayoran Lama harus ikut turnamen apa gitu ya. Kemudian kita patuh ijtima ulama 2024 Anies presiden. Tapi tadi saya perbaikin sedikit, mudah-mudahan diterima perbaikannya ya. Di sini di RH Podcast juga banyak ucapan ya. Innalillahi dari aki-aki turut berduka dan kehilangan Pak Rizal Ramli. Semoga keluarga diberikan kesabaran. Harapan besar ada pergerakan besar bersama Pak Rizal Ramli membalikan sebelum pemilu ya. Ya itulah, Tuhan berkehendak lain. Semua semangat dan militansi Pak Rizal diteruskan dan hidup pada kita semua. Kemudian semoga diampuni semua dosa-dosa beliau, di lapangan kuburnya diterangkan kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bung Raffi ya, sama tokoh nasional harus jaga-jaga dan jaga kesehatan jika ke rumah sakit, apalagi musuh politik bisa terjadi dari hal-hal yang kita tidak ketahui. I don't know exactly ya. Kita hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bung Refli saya kabari ke para tokoh jangan sampai sakit dan pergi ke rumah sakit. I don't know exactly. Bisa ada spionase dari rezim saat ini. Hati-hati, kabari ke para tokoh-tokoh yang berseberangan dengan rezim saat ini. Mudah-mudahan tidak ya. Kita berprasangka baik ya. Hanya kemaruk kekuasaan tetapi tidak sampai ada hal-hal yang aneh. Itu harapan saya tentunya. Minangkabau kehilangan orang jujur. Semoga Allah tempatkan beliau di tempat mulia dan diampuni dosa-dosanya, dilipat gandakan pahalanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nasri Amin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga beliau berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala terima segala amal salehnya dan diampuni segala khilaf dan dosanya. Kemudian juga setidaknya kelak anak cucunya bangga ayah kakek beliau akhir hayatnya berjuang untuk rakyat dan bangsa dan selalu menyuarakan hatinya untuk bersama rakyat. Selamat jalan Pak Rizal Ramli. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sangat kehilangan orang yang selalu berjuang untuk kebenaran. Semoga diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Takut ada hal aneh para tokoh-tokoh nasional yang berseberangan dengan rezim saat ini. Hati-hati. Semoga husnul khotimah, diampuni dosa dan arwahnya diterima di sisinya. Ya sahabat era sekalian, itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan lihat. Nah ini ya foto saya bersama Rizal Ramli ya. Ketika ada di Habib Rizik Syihab ya. Foto yang sangat memorable tentunya. Itu foto yang ingin saya bingkai ya. Karena foto yang ya tidak akan terjadi lagi karena Bang Rizal sudah meninggal. Sobat era sekalian, itu saja kita akan bahas mengenai Habib Hanif dan juga keterlibatan oknum Babinsa yang katanya untuk bedah rumah
dan isu-isu lainnya paling tidak sampai pukul 11 maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas ya, kita masih di sini.